بسم الله ما شاء الله لا يشوق الخير إلى الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلى الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرامه وإحسانه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان. وأشهد أن سيدنا محمدًا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بالتبليغه لخلقه من فرضه ونفله. عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. فسبحانك يا رب لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اجعل نفوسنا مطمئنة تؤمن بلقائك وتغنى بعطائك وترضى بقضائك. جزا الله سيدنا محمد خيره ما هو أهله والحمد لله رب العالمين. Hadratul Muhtaramin, segenap para habaib, para asatid, para tokoh masyarakat hadir bersama kita yang mulia Fadilatul Ustadz Al-Ustadz Masan Mata'anallah bituli hayatih, Fadilatul Ustadz Ustadz Munin, Ustadz Minan dan Ustadz Napin Mata'anallah bituli hayatihim. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga beliau. Allah subhanahu wa ta'ala menjaga guru-guru kita yang berada di kampung kita. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita manfaat dengan ilmu-ilmu mereka, dijadikan sebagai penerus dakwahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan keluarga guru-guru kita diberikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, serta ditutup usia dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga hadir bersama kita guru mulia Fadilatul Sayyid Ad-Da'i ilallah fi qawli wa fi'lih Al-Syekh Al-Ustadz Al-Syekh Al-Islam mata'ana Allah bituli hayatih Ustadzuna Al-Fadil Al-Ustadz Abdul Karim An-Nawawi mata'ana Allah bituli hayatih. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjaga beliau. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita manfaat dengan ilmu-ilmu beliau. Dan mudah-mudahan dijadikan kampung kita kampung yang aman dari azab Allah dengan sebab mereka. Dijadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Lahir dari rumahnya seorang anak-anak yang meneruskan perjuangan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijadikan murid-muridnya sebagai penerus dakwahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga yang paling penting, mudah-mudahan umur guru-guru kita ditutup dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Terlebih khusus hadir bersama kita guru Al-Faqir yang mulia Fadilatul Sayyid Ad-Da'i ilallah fi qawlihi wa fi'lih Abuya Sayyid Al-Habib Ahmad Faisal bin Yunus bin Umar bin Abdullah Jamalul Mata'anallah bituli hayatih. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat beliau. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita manfaat dengan ilmu beliau. Allah subhanahu wa ta'ala mencucurkan barakah dan rahmat di majlis ini dengan sebab kehadiran beliau. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan beliau sebagai zuriat Nabi Muhammad, menjadi gurrah ainan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diberikan rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah, rezeki yang halal, thayyibah, mubarakah, yasirah. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan jadikan anak cucu keturunan beliau anak cucu keturunan saleh atau salihah sebagaimana jalan datu-datunya. Dan juga ditutup akhir hayat beliau dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala,
Pada malam hari yang mulia ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah, dan juga nikmat yang paling penting Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, nikmat cinta dengan habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga tidak bakal mungkin, tidak bakal bisa seorang yang tidak mencintai habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan hadir dan duduk di tempat ini kalau bukan karena cinta kepada habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita datang ke tempat ini menyatakan rasa cinta kita kepada habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mencintai kita. Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga meridai kita. Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ridha dengan acara yang kita buat, dan mudah-mudahan nanti menjadi penolong kita di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Ayuhal hadirun rahimakumullah, tadi sudah kita baca sejarah singkat daripada risalah kehidupan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada dasarnya, pada hakikatnya tidak akan mungkin bisa ditulis dengan tinta. Tidak akan cukup tinta untuk menulis sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan mungkin cukup kertas untuk menorehkan tinta yang menceritakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi seorang wali Allah, seorang yang arif billah, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, menyusun satu buah karangan maulid, menyusun satu buah cerita tentang kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Untuk kita renungi kehidupannya, untuk kita tauladani kehidupannya, agar kita senantiasa berjalan di atas relnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi mengatakan, "Mashi kama majma'al maulid yujallil kurub, ghawagat taubatik yal 'asi idza batatub." Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan, tidak ada satupun perkumpulan yang di dalamnya kita menjadi tenang, di dalamnya kita menjadi nikmat, di dalamnya kita makin cinta sama Nabi Muhammad, makin cinta sama Allah Subhanahu wa taala, banyak berzikir, banyak bersalawat, pulang dari majlis tersebut mendapatkan solusi, kecuali majlisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Majlis maulid yang semacam ini, kata Al-Habib Ali Al-Habsyi, merupakan majlis yang menjadi solusi atas problem kita. Dan bukan itu saja, kata Al-Habib Ali Al-Habsyi, "Zawagat taubatik yal 'asi idza batatub." Inilah waktunya, kata Al-Habib Ali Al-Habsyi, kita yang punya maksiat, kita yang punya dosa sama Allah, kalau mau taubat, ini waktunya taubat sekarang, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebabnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahulu Nabi Allah Adam tatkala diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari muka bumi atas satu kejadian yang kesalahan yang dibuat oleh Nabi Allah Adam, maka Nabi Allah Adam bertawassul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah dahulu Nabi Allah Adam diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimaafkan kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa taala, apatah lagi kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi sangat sayang sama kita, Nabi sangat cinta sama kita, Nabi enggak ridha satu umatnya masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala hapuskan dosa kita, Allah Subhanahu wa taala gantikan dosa-dosa kita menjadi kebaikan. Amin ya rabbal alamin, bijahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Majlis maulid Nabi Muhammad, mau ngapain datang ke sini? Ada acara apa di sini? Cuman qasidah atau mau dengerin orang cerita nih, saya lagi cerita nih, mau dengerin yang begini, atau mau ngapain? Terus kita pulang, kita mau ngapain dari majlis maulid Nabi Muhammad? Kalau kita pulang dari majlis maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih sama aja yang kayak kemarin, amalannya nggak berubah, sunnahnya nggak nambah, wajibnya masih yang bolong-bolong, terus buat apa kita maulid? Buat apa kita mengingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bukankah dikatakan di dalam satu gaidah, innal muhibba liman yuhibbu muti'un, sesungguhnya seorang pecinta akan tunduk dan patuh terhadap orang yang dicintainya. Kita mengaku cinta kepada Sayyidina Muhammad,
kita mengaku cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi apakah kita sudah taat dan tunduk kepada Nabi Muhammad? Nabi Muhammad meninggalkan syariat kepada kita, Nabi Muhammad meninggalkan sunnah kepada kita, akan tetapi sudahkah kita jalankan seluruh syariat dan sunnahnya Nabi Muhammad? Kita yang mengaku orang ahlu sunnah wal jamaah, orang ahlu sunnah wal jamaah yang cinta Rasulullah, yang cinta ahlul bait, yang cinta sahabatnya Nabi Muhammad SAW, di zaman ini menangis kita melihat musalla kita kosong, nangis kita melihat masjid kita kosong. Sementara orang-orang yang tidak suka dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, masjidnya penuh, musallanya penuh, subuhnya berjamaah. Kif nahna? Gimana kita? Kita yang ngakunya ahlu sunnah wal jamaah, sunnah yang mana yang kita kerjakan? Wal jamaah, jamaah mana yang kita kerjakan? Kita sholatnya sendirian di rumah. Mana yang ngakunya cinta sama Nabi Muhammad? Mana yang ngakunya cinta sama Rasulullah? Sholatnya di rumah, subuhnya di rumah, masjidnya kosong, akhirnya diambil sama orang lain. Masjidnya kosong, musolanya kosong, akhirnya diambil sama orang yang benci dengan maulidnya Nabi Muhammad. Kita datang ke sini bukan buat main-main, bukan buat kita cuma sekedar asyik-asyik dengar qasidah lah, ngerubah hati kita. Kita melihat inilah tariqah yang dibawa oleh Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Bagaimana Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi membawa umat untuk cinta kepada Nabi Muhammad, membawa rumah kita agar senantiasa hidup Nabi Muhammad. Menangis kita, ya Allah, sampai kapan musibah ini akan menimpa kepada kita? Ya Rabb, kami ngaku cinta sama Nabi Muhammad, kami ngaku cinta sama Rasulullah. Maafkan kami ya Allah, salat kami masih di rumah, salat kami masih sendirian, salat kami nggak berjamaah seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kita yang ngaku cinta kapan mau berubah? Kata Habib Ali Al-Habsyi, sekarang waktunya taubat. Bukan cuma taubat atas kesalahan kita, tapi ngerubah diri kita. Malu kita ngelihat orang yang benci dengan perkumpulan maulid, masjidnya penuh, musallanya penuh, sementara kita masjid kita kosong, musalla kita kosong. Kemana ajaran as-salafun salih? Kemana ajaran para ajdad kita? Kemana warisan Nabi Muhammad SAW? Dahulu Rasulullah tatkala melihat sahabatnya salat di rumah, rumahnya mau dibakar sama Nabi Muhammad. Sekarang kita habaibnya, ulamanya, kiainya salatnya di rumah, enggak salat di masjid. Waliyadzubillah. Kita yang mengatakan warathatul anbiya, pewaris Nabi Muhammad, kemana? Sudah jauh daripada Nabi Muhammad SAW. Maka penting dibikin acara yang semacam ini, dibikin acara untuk memperingati bagaimana hebatnya Nabi Muhammad, bagaimana sejarahnya Nabi Muhammad, bukan cuma untuk didengar, akan tetapi untuk diambil, dipelajari, diajarkan kepada anak cucu kita. Kita ngelihat sekarang perempuan-perempuan muslimah udah nggak taat lagi sama Allah, perempuan-perempuan berjilbab udah nggak taat lagi sama Rasulullah, perempuan-perempuan yang berjilbab udah nggak ngikutin lagi thariqahnya Zaidah Fatimah Zahra bintu Rasulullah. Mereka berani merantang Allah, mereka berani menentang Nabi Muhammad SAW. Bukan sedikit perempuan-perempuan yang berjilbab, akan tetapi sangat mudah sekali ketika diajak berzinah. Waliyadzubillah. Anak-anak muda kita sudah rusak, jauh dari Nabi Muhammad, jauh dari Rasulullah. Terus kita yang hadir di maulid ini, harapan kita mudah-mudahan Allah balikin lagi zaman kita semacam zaman yang dulu, zamannya Nabi Muhammad SAW. Ketika Islam jaya, ketika Islam ditakuti oleh orang-orang kafir, begini yang dipengenin sama Nabi.
Begini yang dipengen sama Al-Habib Ali Al-Habsyi, mendekatkan umat dengan nabinya Muhammad, mendekatkan umat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah berjanji apabila Nabi Muhammad masih hidup di tengah-tengah kita, nggak bakal diadab sama Allah Subhanahu wa taala. Allah nggak bakal timpakan adab sama kita. Sebagaimana Allah bilang, maka Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Wahai Muhammad, tidaklah aku mengadab umat-umatmu selagi engkau hidup, wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka di zaman Nabi Muhammad tidak ada Allah turunkan azab, tidak ada Allah turunkan bencana. Akan tetapi sekarang Allah turunkan bertubi-tubi musibah sama kita. Gempa bumi, tsunami, longsor. Akan tetapi itu musibah yang zahir, yang paling berat musibah batin. Ketika kita melihat umat Islam saling gontok-gontokan, umat Islam saling mencaci satu sama lain, waliyadzubillah. Kemana keindahan Islam? Kemana kedamaian yang ditimbulkan oleh orang Islam dahulu di zaman Nabi Muhammad, dahulu di zaman Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi? Terus kita kapan pengen lagi kayak dulu, hidup enak, Allah nggak turunin azab sama kita? Gimana caranya? Hidupkan Nabi Muhammad di dalam rumah kalian, hidupkan Nabi Muhammad di dalam hati kalian. Jangan ada di hati kalian selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau hati kalian sudah ada Nabi Muhammad, maka kalian akan sanggup untuk berkorban kepada Nabi Muhammad. Kalian akan sanggup mengorbankan harta kalian, kalian akan sanggup mengorbankan tenaga kalian, bahkan kalaupun jiwa kalian akan korbankan, jiwa kalian akan kalian korbankan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita pengen. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala qabul doa kita. Allah Subhanahu wa taala qabul doanya Habib Ali Al-Habsyi. Ini thariqah yang udah hampir hilang, yang udah hampir nggak ada lagi. Kenapa? Karena kita nggak pernah dakwahin lagi nih thariqahnya mereka. Kita nggak pernah sebarin lagi nih jalan-jalannya mereka. Akhirnya saudara-saudara kita diajak sama orang-orang lain untuk lebih jauh dari Nabi Muhammad. Zahirnya mendekat kepada Rasulullah, tapi hakikatnya jauh daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ya Allah Engkau dengar doa kami ya Allah. Aslihil ummati Muhammad. Ya Allah, perbaikilah keadaan kami ya Rabb. Perbaikilah keadaan hati kami ya Allah. Perbaikilah keadaan umatnya Nabi Muhammad. Perbaikilah keadaan rumah kami ya Allah, keadaan anak-anak kami ya Allah, keadaan jiwa kami ya Allah. Kalau kami sholatnya banyak ketinggal, maafkan ya Allah. Kalau kami jauh dari Nabi Muhammad, maafkan ya Allah. Ini harapan kita. Enggaklah kita datang ke maulidnya Nabi Muhammad mau dengar sejarahnya Rasulullah, bukan diceritain politik, bukan diceritain ghibah, bukan diceritain fitnah, bukan diceritain hasudlah. Sekarang kita ditimpa musibah yang macam begini, sampai kapan Nahil Ahbab? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga hati kita. Allah Subhanahu wa taala tetapkan iman dan Islam kita. Dan saya tutup mau'idhah hasanah saya dengan satu kalam daripada Al-Habib Ali Al-Habsyi. Beliau mengatakan, man la salak fi tariqi ahlih tahayyam wada' faya furu'an nabi siru 'alal ittiba' khalal gadam bil gadam wahdharul ibtida'. Wahai orang-orang, ketahuilah, kata Al-Habib Ali Al-Habsyi, barang siapa yang tidak berjalan di atas tariqahnya orang-orang terdahulu. Jalannya orang-orang terdahulu apa? Menjaga lisan daripada fitnah, menjaga lisan daripada hasud, menjaga lisan daripada ngomongin orang, menghidupkan sunnahnya Nabi Muhammad, menjalankan syariat Allah. Siapa yang tidak berjalan di atas jalan tersebut, maka dia akan tersesat dan gak bakal tahu jalan, disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faya furu'an nabi, wahai anak cucu Rasulullah, wahai umatnya Rasulullah, wahai yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khallul gadam bil gadam, ikutilah perjalanan mereka. Kalau mereka jalan pakai kaki kanan, kalian juga jalan pakai kaki kanan. Kalau mereka jalan pakai kaki kiri, kalian juga jalan pakai kaki kiri. Wahdharul ibtida', dengan sebaik-baiknya peneladanan. Kalaulah
ini kita jalankan, kita hidupkan lagi jalannya mereka, jalannya leluhur-leluhur kita, jalannya para ulama wassalihin yang dikatakan oleh Al-Habib Al-Habsyi, wa mimma yasurul galba minni luzumukum tariqata abai wa ahli wa ajdadi. Tidaklah yang menggembirakan hatiku kecuali engkau jalankan, lazimkan tariqah ayahku, tariqah datukku, tariqah keluargaku, kata Al-Habib Al-Habsyi. Dengan apa? Khalat an syawaib, dengan ilmu, amal, wa kathratu aurat khalat an syawaib, dengan ilmu, amal, dan memperbanyak wirid yang tidak ada cacatnya. Artinya apa? Tidak disertai dengan riya, tidak disertai dengan ujub, tidak disertai dengan merasa diri yang paling benar. Ini yang kita pengen. Kalaulah ini bisa kita tanamkan setiap daripada individu kita, insya Allah keadaan umat ini akan diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah akan utus kepada kita pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil, bukan lagi pemimpin yang zalim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la hawalaina syaqiyan wa la mahruma wa la matruda bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari' fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Wa hasbunallahu ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.